Dengan baru. Yang baru ada? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi yang termaksud dari rahmatu yang kini mahabbat wa maghfirah. Berarti seorang kepala masih Nabi ada zaman Qur'an Muhammad Rasulullah sallallahu kalau boleh sampai kepada semua yang berbahagia. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wala ya kana sayyidina sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena izin yang akan Allah memberi kita sampai berbuat makin. Semoga niat hajat baik kita dikabulkan Allah kemudahan berikan kemudahan apalagi diangkat bagi kita hidup dunia kita doa kita masuk dengan saleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat yang dirahmati Allah. Ini ada pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara mempraktikkan iman Islam ihsan. Yang kedua, bagaimana supaya tidak kecewa hidupnya. Jadi pertanyaan ini mewakili semua. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman dan sampai kepada rasa sehingga kita bisa mempraktikkannya. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Apa arti iman? Iman itu mengucap, berbuat, dan meyakini. Apa arti Islam? Melakukan satu perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah, disyariatkan, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Apa ihsan itu? Seolah-olah melihat Allah. Ihsan itu melihat Allah. Tapi kalau kita tidak bisa, kita rasakan seolah-olah kita bisa melihat Allah. Rasa. Bagaimana cara mempraktekannya? Iman itu ada 6. 1 iman kepada Allah, 2 kepada iman malaikat, 3 kepada kitab-kitab Allah, yang keempat kepada para rasul, kelima kepada qada dan qadar, yang keenam iman kepada hari akhir. Islam, bagaimana mempraktikkan Islam? Syahadat itu prakteknya membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Secara Islam berarti kita sudah mempraktekkan yang namanya Islam. Kedua, sholat yang sudah dilakukan dan dipraktekkan oleh kita sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada waktunya, ada ucapannya, ada perbuatannya, dan ada hatinya. Kemudian zakat pun sudah dikeluarkan uangnya. Kalau yang nisab ada hitungannya. Kalau yang belum nisab, sedekah saja itu termasuk bagian dari zakat. Puasa sudah ada setahun sekali selama 1 bulan. Tapi kalau kita menjalankan yang lebih baik, biasakan puasa sunnah. Pergi haji, prakteknya berangkat ke Arab Saudi, ke Mekah, melihat Ka'bah, tawaf, sa'i, tahallul, melempar jumrah, itu sudah jadi bagian dari ibadah haji. Selesai sudah prakteknya. Mana praktek iman? Iman kepada Allah itu adalah kita mengucap, meyakini, dan berbuat. Berarti iman kepada Allah ada ucapannya. Mana ucapan itu? Asyhadu alla ilaha illallah. Sudah beriman. Aku beriman kepada Allah. Iman itu kalau dalam definisi artinya percaya. Tapi kalau dalam hukum Islam tidak hanya percaya,
harus ada buktinya. Mana itu imannya? Iman juga bisa diartikan dengan kata yakin. Mana yakin itu? Harus ada wujudnya dan bentuknya. Itulah orang thariqat ngurusin yang namanya iman. Makanya orang belum thariqat baru Islam, belum iman. Kata Abah Sepuh, baru calon iman. Jadi iman itu iman hakiki. Kalau iman syariat, Abu Jahal saja sudah iman. Abu Jahal itu iman kepada Rasulullah, hatinya percaya bahwa Rasul itu benar. Ya, tapi imannya tidak secara hakiki, tidak secara keimanan yang sesungguhnya. Makanya perbuatannya tidak sesuai dengan hatinya. Jadi orang yang pertama beriman tahu siapa Rasulullah itu Abu Jahal, Abu Lahab. Makanya begitu lahir dia bikin dapur umum yang mana orang makan gratis. Karena saking cintanya, saking senangnya ada Nabi calon akhir zaman, Nabi akhir zaman. Keponakannya lagi udah ganteng, cakep, menyenangkan. Makanya diurus sama Abu Jahal sampai gede. Kalau bertamu, Abu Jahal selalu makan bersama Nabi. Tidak mau makan kalau Nabi tidak ada. Berarti itu iman. Tapi begitu prakteknya suruh beriman kepada Allah yang diimani Rasulullah, Abu Jahal menolak. Kenapa? Karena ada urusan dunia yang takut tidak terpenuhi dengan keadaan dia sebagai orang Islam. Ya, jadi banyak orang pastor, paus di Katolik itu yang percaya kepada Islam. Tapi kalau dia mengikuti Islam, dia khawatir ditinggalkan oleh jamaah. Abah Aus dulu santrinya 200. Begitu masuk thariqat santrinya habis. Jadi nggak ada. Ya. Banyak mubalik yang sudah masuk thariqat akhirnya nggak laku panggilannya. Makanya banyak mubalik yang sudah berthariqat ninggalin thariqat karena kehilangan job. Itulah begitu. Jadi imannya, saya yakin sama thariqat, yakin doang. Zikirnya kagak diamalkan, berarti itu belum iman. Paham gak? Jadi iman kepada Allah itu mengucap, saya beriman kepada Allah. Mana prakteknya? Mengamalkan dzikir la ilaha illallah, baik dengan lisan maupun dengan hati. Itu namanya praktek perbuatan iman kepada Allah. Mana yakinnya? Yakinnya itu istiqomah. Nah, diamalkan terus, kemudian dzikir yang kita amalkan menjadikan akhlak. Ada perubahan akhlak, dulunya jelek jadi baik, yang dulunya bandel jadi soleh. Nah, itu namanya yakin. Jadi mengucap, berbuat, meyakini. Tidak akan yakin kalau belum berbuat. Tidak sah perbuatan kalau belum mengucap. Ya, itu jadi iman. Praktek iman itu adalah satu iman kepada Allah, yaitu berzikir. Jadi prakteknya zikir kepada Allah, ya, menjalankan ketaatan di dalam hukum-hukum Islam. Kedua, iman kepada malaikat. Kita percaya adanya Allah, kita juga percaya bahwa Allah berfirman menciptakan malaikat. Apa fungsi malaikat? Namanya juga malaikat. Jadi malaikat itu artinya penghubung. Jadi malaikat. Jadi malaikat artinya pemanjangan tangan. Begini contoh. Kalau saya pengen kuah itu nggak nyampe, nyuruh kamu kesiniin kuah itu. Nah, sama kamu diambilin ke saya. Itu berarti ini namanya malaikat. Gitu ya. Jadi malaikat diciptakan dengan wujud ruh, dan dia diberi kekuatan yang dahsyat. Makanya Jibril al-Matin, Jibril yang kuat. Artinya apa? Dia menampung kalam Allah untuk sampai kepada manusia. Jadi dia mendengar kalam-kalam Allah, malaikat, kemudian menyampaikan kepada manusia, membisikkan kepada manusia untuk supaya manusia kembali kepada Allah. Itu malaikat. Malaikat tukang nurunin hujan. Ada malaikatnya namanya
Mikail. Nurunin wahyu, Jibril. Kalau nyabut nyawa, Israil. Apakah Allah nggak bisa? Allah bisa nggak? Bisa. Kenapa pakai malaikat? Pemanjangan dari Allah kepada manusia. Kenapa harus pakai wasilah? Allah berfirman, Nabi Musa waktu bercakap-cakap dengan Allah, saking agungnya Allah, maka Allah menghijab Nabi Musa dengan Allah itu selama 1000 tahun perjalanan. Jadi kalau orang suruh jalan kaki selama 1000 tahun, sampai mana tuh? Nah, itu Nabi Musa waktu mendapatkan wahyu dari Allah, hijabnya segitu. Itu Nabi yang difasilitasi oleh Allah dengan ruh yang istimewa, dihijab. Ditanya kata orang kepada Imam Ghazali, ya Imam, bagaimana kalau Allah tidak melalui malaikat? Maka tidak akan ada ciptaan. Di mana dohir kalam Allah, maka ciptaan tidak ada. Paham ya? Jadi kalau kita tahu-tahu pengen sholat sunat, itu teh kalam Allah. Tapi yang ngomongnya siapa? Hati kita. Nah, hati yang mengucap itulah namanya bisikan dari malaikat. Jadi mendohirkan kalam Allah itu melalui malaikat. Jadi yang mendengar langsung adalah malaikat. Kemudian malaikat menyampaikan kepada hati kita. Tidak langsung Allah, tidak akan kuat. Makanya Allah yang mentalkin Allah. Yang kedua malaikat. Ketiga Nabi Muhammad. Baru ke bawahnya sahabat tabi'in sampai ke abah Allah. Ya. Jadi kenapa ada pakai malaikat Jibril? Karena Allah itu tidak langsung kepada Nabi Muhammad. Apa yang tidak langsungnya? Dohir, ya, jadi dohir. Jadi kalau Allah mendohirkan suaranya, maka manusia tidak akan punya pendengaran. Karena manusia didohirkan pendengarannya, maka lisan Allah jadi sir namanya. Paham nggak? Kalau paham nggak paham saya lewat. Nanti pusing, nggak paham. Makanya Allah itu dan laisa kamitslihi syai'un. Jadi sifat yang ada di Allah itu, yang namanya kalam Allah itu berarti sifatnya lain. Tidak pakai mulut, tidak pakai ucapan, tidak pakai suara, tidak pakai bahasa. Itu Allah itu. Makanya kalau didohirkan berarti bahasa hilang, suara hilang, mulutnya, kupingnya hilang semua, kembali kepada ketiadaan. Makanya Allah menutupi, kemudian mendohirkan dengan yang namanya malaikat. Ya, jadi praktek beriman kepada malaikat adalah kita meyakini, mengucapkan bahwa Allah menciptakan malaikat. Kemudian kita berpraktek bahwa semua kita diawasi oleh malaikat. Ya. Jadi mana prakteknya? Waspada, karena kita didampingi oleh malaikat yang selalu melaporkan gerak-gerik kita kepada Allah, dan kita harus selalu mengikuti kebaikan karena kalam malaikat itu adalah bagian dari kalam Allah. Paham ya? Jadi fungsinya malaikat begitu ya. Jadi karena Allah itu laisa, sedangkan makhluk adalah dohir. Ada perumpamaannya. Semua hidup ada umpamanya, ya, umpama. Maka diumpamakan semua, ada hewan, ada, itu namanya perumpamaan. Sedangkan Allah tidak bisa diumpamakan. Makanya kalau tidak diumpamakan, didohirkan, yang perumpamaan jadi sirna. Ya, kalau basar Allah diperlihatkan, berarti penglihatan kita hilang. Mataharinya hilang, yang dohir jadi hilang. Ya, maka dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan, apabila basornya Allah diperlihatkan, maka tidak akan ada ciptaan di kolong langit satu tepuk debu itu kecil, debu melayang, tidak ada, semua sirna. Begitu. Ya, jangan legek. Kita di antara sifat Allah itu, makhluk Allah yang lain itu adalah seperti debu yang berterbangan. Jangan anggap jadi orang besar lah kita itu, ya.
Masih banyak makhluk Allah yang luar biasa. Kalau kopi itu sunahnya anak-anak. Kalau sudah dingin, tidak enak. Dia ada Ikhwan tukang kopi. Kata dia, Kiai kalau minum kopi jangan pakai air mendidih, air panas saja, tapi jangan mendidih. Kemudian diminumi seruput. Jadi udah nempel di itu baru gitu, duduk lagi gitu. Itu kopi gitu. Kata tukang kopi kemarin waktu Manakiban di itu kedai kopi. Jadi ada Ikhwan punya kedai kopi. Jadi Manakiban. Jadi ajarin cara minum kopi, makan kopi. Ada kopi anti ngantuk, jadi kuat nggak ngantuk. Ada kopi minum kopi jadi ngantuk, ada. Ternyata tergantung olahannya. Kita mah asal kopi, kopi hidung minum. Ayo kopi anggar kene tunduh wae minum kopi gitu dulu teh tunduh wae. Ayo kembung kopi, kembung ada. Ini kopi buat Riado ada 24 jam tidak akan ngantuk kopi. Ya, agak mahal. Ada kopi yang minum untuk relaksasi, jadi ngantuk. Ada untuk yang obat antioksidan ada ya, jadi kopi. Jadi minum kopi. Jadi dakwahnya ke kopi dulu. Ada menikmati hidup. Paham imam kepada malaikat? Sudah paham? Nah, jadi prakteknya waspada. Kalau kepada Allah prakteknya dzikir. Kalau kepada malaikat amal soleh dan ibadah. Iman kepada kitab. Ada berapa kitab yang boleh dipercaya? 4. Tapi sunahnya semuanya ada 104 suhu. 4 aja lah, 100 ribu kayak. Tanya orang ngarana oke. 100 tahun wae. Esan opat beda teu wajib nu itu opat. Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Itu kitab Allah itu, ya. Mana prakteknya mengamalkan isi Al-Qur'an? Al-Qur'an isinya ada berapa? 1 kabar gembira, 2 peringatan, 3 hukum Allah, 4 sejarah. Sejarah dulu orang-orang bandel kena musibah, kena azab, nah itu Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran bisa sebagai hukum, sebagai bacaan, sebagai alat zikir. Kita praktek seperti itu namanya iman. Baru kita yakin benarnya Al-Quran. Paham gak ini ya? Paham gak ya? Terusin apa jangan? Kalau sudah paham ya, bosan terusin kayaknya ini. Gampang. Iman kepada Rasul. Yakin adanya kanjeng Nabi Muhammad dan 124.000 Nabi, 313 Rasul. Oh, apa yang wajib yang 25? Apa enggak Nabi yang 25? Kalau enggak apa dosa, karena hukum itu. Ya, menyelekeng Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, gitu. Sopan itu kan Nabi itu. Jika kamu baturan, Gusti, Yakub, ada lagi Yusuf, Zulkifli, Suhaib, Musa, Harun, Ilyas, kata Yukoh sekali hiji gitu. Itu namanya praktek mengenal Nabi. Mana prakteknya? Ikut ajaran kanjeng Nabi Muhammad. Sudah Nabi yang lain melupain aja, ikut kita Nabi Muhammad saja. Yang kata Nabi Muhammad sunnah ya kerjakan. Yang wajib kerjakan. Yang makruh tinggalin. Yang haram jauhin, jauh banget. Hukumnya juga dikerjakan sesuai hukum Allah. Itu praktek iman is. Ya. Lagi nih kodo dan qadar. Apa qada dan qadar itu? Nasib dan takdir. Kalau nasib itu yang diberikan oleh Allah, tapi manusia bisa merubahnya dengan izin Allah. Oh, saya nggak punya duit, nyari kerja, kemudian dapat duit.
Nah itu namanya Allah merubah nasib manusia. Tidak Allah merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah. Saya mah gak apa-apa, gak punya duit juga, mau diem aja, silahkan. Saya mah kesel, ngomong adek gak mau minta maaf, ya silahkan, musuhan seumur hidup. Itu nasib namanya. Saya mau baikan, bodo amat, sakit hati mah nomor 20. Ikuti. Itu namanya nasib. Allah tidak merubah, silahkan. Mau musuhan, mau akur, mau kaya, mau miskin, mau sukses, mau tidak, mau sakit, mau mati, silakan. Saya mau pengen cepat mati, ambil tambang, iketin ke leher, mati. Itu nasib, silakan. Berarti nasibnya buruk. Ya, nasib itu adalah sunatullah, sudah diperlihatkan oleh Allah tandanya jalan keluar, silakan. Makanya manusia dikasih akal supaya nasibnya baik. Makanya hewan gak dikasih akal, makanya nasibnya ya, apa yang sudah ditakdirkan tidak dikasih. Gak ada hewan mikir biar gak dimakan buaya. Enggak, dia mah minum aja. Emang sudah jatahnya buaya, ya dimakan buaya. Beda dengan takdir. Apa takdir itu? Ketentuan yang apabila Allah sudah menentukan tidak bisa rubah lagi. Itu namanya ajali. Kita terlahir laki-laki, kemaluannya turun laki-laki, berarti diciptakan oleh Allah, diwujudkan, dibentuk sebagai laki-laki. Ya pikirnya pikir laki-laki, sholatnya ya sholat laki-laki. Bencong itu tidak ada, kata Nabi. Ada seorang bencong nanya ke Rasulullah, ya Rasul, saya itu siapa? Laki-laki kok senang laki-laki? Kata Rasul, lihat kemaluan kamu. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki ya Rasul. Ya sudah, jadi laki-laki. Bagaimana dorongan dari hati? Jihadlah. Kalau kamu mengikuti hatimu, berdosalah. Jadi dosa, jadi bencong itu. Jangan mentang, saya mah sudah begini dari sana. Gak bisa. Kata Nabi, lihat. Kalau kemaluannya perempuan, ya jadilah perempuan. Rambutnya semua, nikah. Ya, gak bisa dipungkiri. Gak ada orang lahir nggak ngikutin kemaluan, itu sudah takdir dari Allah. Waktu ruh diciptakan oleh Allah, kun, jadi ruh itu. Kemudian waktu Allah menurunkan ruh itu ke dunia, Allah perlihatkan dulu wujudnya. Maka ada yang ngambil yang lebih dan yang kurang. Yang kurang jadi perempuan, yang lebih jadi laki-laki. Ruh yang melihat. Kalau melihat dua-duanya jadi bencong tadi, yang enggak juga, orang udah tentuin, tinggal milih salah satu. Saya bingung, Allah pilih yang mana ya? Jadi bencong saya. Orang jadi bencong itu bisa dari pergaulan, perlakuan. Tetangga yang sebelah rumah saya mati-matian pengen punya anak laki-laki, yang lahir perempuan. Udah akhirnya beli baju laki-laki, belinya mobilan, diperlakukan. Sekarang jadi laki-laki tapi tetap aja perempuan. Itulah ya kekecewaan hidup. Tapi ilmu takdir itu tidak satu. Contoh begini, kita ditakdirkan jadi laki-laki, ya sudah jadi laki-laki, ya tidak bisa yang lain. Itu namanya ajali. Tapi ada takdir itu tentukan oleh Allah. Ketentuan itu namanya aku takdirkan kamu. Nah, dalam takdir ini, bahasa takdir, Allah berfirman, dalam kejadianmu dari mulai aku tiupkan. Bahasanya begitu ya, niup begini, Allah mah gak begitu. Maka setelah aku tiupkan 50 juta tahun sebelum ada ruh, aku telah menjadikan takdir. Maka siapa orang yang sudah jadi dan ku jadikan, maka takdir itu tidak akan berubah, biar kau beriman atau tidak. Ya takdir tetap terjadi. Makanya kenapa saya ketua dikir gini-gini aja hidup, kenapa hidung saya nggak mancung ya, tetap aja demes. Ya itu sudah dari sononya. Mau tiap hari sholat tahajud nggak bakal mancung. Itu udah sononya ya. Mau langsing ya diet aja lah. Ya. Kata Mang Ipin, kok saya bisa kebakar padahal rajin dikir, yang gak rajin dikir selamat. Jangan nyalahin Allah. Sudah takdirnya. Tapi Allah berfirman, dalam penciptaan sesungguhnya manusia tidak dirugikan sedikit pun. Kata Allah, tidak ada. Dan semuanya telah kubahagiakan. Jadi takdir yang dibikin Allah semuanya membahagiakan apanya? Tidak ada. Makanya lagu
takdir itu kejam, itu laporin MUI, kan dicopot sekarang, gak boleh nyanyikan lagi lagu itu. Tadinya saya dakwah kemana-mana tuh, ke Bandung, ke Jakarta, kalau ada yang laporin juga kan, ya benar juga ya, biarpun kiai blow on sama. Saya dakwah mengatakan tentang bahwa takdir itu adalah semuanya membahagiakan tahun 99 saya mulai manggung di Kerawang, mulai dakwah itu ya, hikmat ilmiah di Manakiban. Terus di Jakarta kemana-mana sering. Nggak lama kemudian saya sering cerita ini. Pokoknya yang namanya takdir itu kejam, itu bertentangan dengan hukum Allah. Karena Allah berfirman yang aku takdirkan ya. Manusia ciptakan laki-laki, niru-niru perempuan. Itu namanya kufur nih. Siapa seorang laki-laki yang wujud laki kemaluannya laki-laki meniru-niru wujud perempuan, maka dia biarpun dia ahli ibadah, tempatnya nar. Aku ciptakan neraka untuknya. Begitupunlah perempuan yang kemaluannya perempuan tapi meniru-niru laki-laki, maka tempatnya nar. Makanya di Aceh perempuan gak boleh pakai celana panjang lepais, celana jin. Emang celana jin gak boleh dipakai ya? Emang celana jin? Celana jin bisa dipakai? Celana jin jangan ya. Tapi yang di siap kelas mah boleh. Celana jin gak boleh, gede celana jin. Celana jin, ya gak boleh. Kenapa? Karena itu celana laki-laki. Tapi ada juga yang mengatakan ada celana jin yang di model perempuan. Emang dibikin celana perempuan, udahlah itu perdebatan khilafiyah ulama, terserah. Ya, yang tidak boleh itu celana yang membentuk lekuk tubuh perempuan. Jadi kalau pakai tanah membentuk lekuk tubuh perempuan berarti haram, aurat. Ya. Tapi belum tentu meniru laki-laki, hanya aurat saja. Ya. Kata Rasulullah, tidaklah beda orang yang telanjang dan yang memakai baju, tapi bajunya mengikuti lekuk tubuhnya. Maka kata Rasul, hakikatnya dia sedang bertelanjang. Jadi kalau perempuan pakai celana legging berangkat ke pasar, itu namanya sedang telanjang. Dia memamerkan auratnya. Siapa orang yang perempuan senang memamerkan auratnya, maka dia tidak akan menghirup baunya surga dunia akhirat. Maka bakal sering kecewa hidupnya. Perempuan pakai celana pendek gitu ya, mang ada lewat, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi, kita lihat, ya Allah. Setiap laki-laki melihat orang perempuan yang diperlihatkan, maka hilanglah keberkahan. Jadi si laki-laki nanti suaminya berkurang syahwatnya, kemudian dia menjadi lemah, kemudian dia rumah tangganya kurang harmonis banyak. Tapi perempuan yang suka menutup aurat, pakai baju gamis terus, yang melihat auratnya hanya suaminya, maka disitulah Allah memberikan rahmat yang lebih. Jadi seperti puas. Apalagi perempuan pingitan, udah mulus dipingit, ditutupin terus, begitu ngelihat subhanallah gitu ya. Saya sebagai laki-laki jujur saja, kalau perempuan pakai seragam pendek awalnya buset, lama-lama bosan. Tapi kalau orang pakai gamis terus, kelihat pahanya sedikit, nggak paha betisnya gitu. Itu udah beda. Itu emang rahmat Allah gitu. Ya, hati-hati. Jadi jangan nyari perempuan yang suka pakai cangcut di pinggir jalan. Padahal ibu-ibu itu pakai cangcut sekarang ya. Atau nggak pakai, tanya aja, tanya ibu. Sekarang itu tipu, Mas jangan beli bakso di situ, tukang baksonya pakai serempak. Ya ini tukang baksonya pakai serempak. Mau, tapi baksonya salah lagi. Ada bakso yang hilang dua. Oke, dulu saya punya teman namanya si Bohim tuh, temannya Pak Yasin, namanya Pak Bohim. Kata dia nanya ke saya, kenapa laki-laki sama perempuan beda? Dalam apa Pak Bohim bedanya? Beda hobinya. Apa hobinya? Makan bakso. Kenapa perempuan lebih senang makan bakso? Karena tidak punya bakso. Malahnya mengedit.
Gitu. Ada orang nanya ke saya, mama, Ikhwan lama nanya ke saya, Kiai, sekarang katanya jadi Kiai. Alhamdulillah. Katanya. Nanya begini ke saya, Kiai kalau ceramah ada bercandanya enggak? Saya bilang ada. Yang bener. Kan ente mau ngomong aja kagak. Ngomong aja jangan buat serius. Serius. Sekarang bisa cerita bakso. Subhanallah ya. Itu cerita kata Abah Anom kalau jadi mubalik ditorikot, kalau sudah mendalam keluarkan supaya tidak terbawa. Jadi kalau bicara tauhid ke dalam bawa senyum, ada mubalik galak, rontok, galaknya luar biasa. Dia punya kopiah sakti dari Abah Anom. Jadi waktu Abah Anom riadoh, ada yang ngasih peci, namanya peci merah. Dikasihlah peci itu kepada Kiai. Begitu dipakai nggak bisa bercanda. Tapi bukan Pak Edi yang kopiahnya merah, bukan itu. Bukan kopiah Karomah itu. Kopiah tahu beli di mana Pak Edi itu. Itu, wah. Kata Abah Anom, ada cocoknya kopiah ini. Udah diganti kopiahnya. Akhirnya suruh ngambil aqua, beli aqua, dimasukin ke kepes Abah Anom. Cibrut, perut, minum. Cibrut ketek. Begitu diminum, itu Kiai nggak pernah serius dari awal sampai akhir bercanda. Cek Abah, ya kopiah mudorot ini kalah. Akhirnya dia punya murid, namanya Kiai Edi, orang Sela Eri sini Jatiluhur. Kasihin kopiah, jadi galak. Wah, saya sebret. Delilah mamat itu kopiah itu di kemana ini belum ada yang kuat itu. Kata Kiai itu, aduh ini mah kayaknya kuat, Mas Ruli kuat kayaknya buat saya. Udah gak ada itu kopiah itu diturun ke siapa? Itu angker itu kopiah itu ya. Ada begitu Abah Anom. Jadi kalau dipakai begitu Iwan tuh kayak. Akhirnya Abah Anom menyampaikan kalau mau balik cerita hakikat ke dalam gitu. Oke, saya juga tidak mengerti, tidak tahu, itu mungkin doanya Abah Anom juga. Pertama saya ke Bandung di hotel Papandayan, semua orang nangis, padahal saya cuma nggak nyampe 10 menit, 5 menit. Begitu diundang di Alwi, suruh hikmat ilmiah lagi, orang Bandung bawa sapu tangan, siap-siap katanya, banjir air mata. Gaya Ali mau tampil, begitu tampil semua ketawa sampai geli perutnya. Ini aneh, kira bawa sapu tangan ketawa, kira nggak bawa sapu tangan dibawa nangis lah. Kata saya mau kumaha Abah wae Abah, Abah cenah gitu. Ya, bukan kemauan semua. Jadi kalau belok-belok begitu, biar ada ketawa. Lupa deh kalau dia pohon, Allah deh gitu. Jadi, nah takdir itu tidak satu. Takdir itu semua hal. Hidung ditakdirkan, mata ditakdirkan, makainya berapa tahun, hidung makainya berapa tahun, kuping berapa tahun, mulut berapa tahun. Silahkan habiskan kamu buat ngomong. Udah dikasih oleh Allah tuh ngomong itu. Setubuh dikasih waktu, berapa kali kamu setubuh dengan perempuan. Kamu makan berapa kali nasi yang masuk ke perut kamu, itu mau. Habis aja rezekinya. Perut sudah tidak menerima makanan yang masuk ke perut, mati orang itu. Makanya kenapa ada diatur, ada saum, itu teh panjang ada puasa ngomong dia manjangin, umur ngomong. Nanti sudah sakaratul maut sudah bisa ngomong. Napas sudah selesai, kuping sudah selesai, tinggal hati terakhir pergi aja ke Allah. Akhir hayat mau ngapain? Jangan ditanya. Tangan itu berat, berapa ribu kali, berapa juta kali tangan ini bisa digerakkan. Makanya hati-hati ya. Jangan salah pakai yang diatur. Nah, dalam pengaturan ini Allah menurunkan takdir yang kedua, namanya ilmu. Aku turunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai takdir, bentuk kasih sayang Allah kepada umat. Supaya apa? Supaya manusia menjalankan hidupnya dan mengikuti takdirnya dalam kesempurnaan ridho
Takdir itu sakit, sakit itu takdir. Jadi sakit itu takdir. Nah, supaya kita menjalani takdir, maka turunlah Rasulullah mengajarkan kesabaran di waktu sakit. Sakit itu jelek apa enggak? Tidak. Paham enggak? Ya, aduh banyak. Nah, di balik sakit ada sunnatul. Saya kalau makan pedas, perut saya sakit. Pedas dimakan, perutnya sakit. Takdir bukan? Bukan. Itu namanya nasib. Nasib sial. Bahasa kasarnya, sudah tahu makan cabai perutnya kagak kuat dimakan, tapi si mang kita mah kuat lain. Mungkin ususnya tebal kali. Dari Bandalung kali itu. Dari Bandalung Bristol kuat. Kan cabai 20 kuat. Ini yang buatan Pak Wahid, bukan itu. Buatan itu. Kalau Allah sudah memperingatkan seperti itu, namanya sunnatul. Nah, sunnatullah itu namanya asbab. Begitu. Jadi segala perkara harus diperhitungkan. Maka ilmu adalah takdir. Itu namanya musibah. Kalau takdir semuanya baik. Tidak salah, tidak berbuat salah. Tahu-tahu sakit. Tapi ada juga orang sakit diwasilahkan oleh Allah berbuat salah jadi sakit. Maka kata Allah, di mana orang sakit, ambillah dosanya, kemudian aku sehatkan dan aku tidak kembalikan dosanya. Jadi dosanya dihapus. Maka sesungguhnya takdir sakit adalah menghilangkan dosa. Allah berfirman, seandainya sholatmu itu sempurna, maka dosamu habis. Tapi ada sebagian dari hambaku yang sholatnya tidak sempurna, tapi dosanya banyak. Karena aku menghendaki kebaikan padanya, maka aku bantu dengan musibah. Maka itulah takdir. Dengan takdir itulah ada orang bodoh jadi masuk surga. Ya, seperti zaman penjajahan, sudah mau bodoh, nggak ngerti agama, tapi sudah Islam, sholat belang betong, tapi disiksa sama Belanda, digebukin bertahun-tahun, ujungnya mati. Hapuslah dosanya. Itulah murahnya Allah. Jadi jangan melihat enaknya zaman dulu yang ngejajah, yang dijajah. Enggak. Saya mau jadi pengkhianat aja lah sama Belanda, ya silahkan. Ya, jadi kita melihat di dunia itu, di Myanmar orang Islam disiksa, nggak apa-apa. Memang sudah bagian. Itulah cara Allah bagaimana mensucikan hambanya. Jadi yang disiksa, yang senang, itu semua sudah ditentukan. Ya, mana yang benar itu? Yang kembali kepada Allah dan Rasulnya. Paham semuanya? Jangan terlalu dalam kalau ngebahas takdir, nanti salah pemahaman. Ya. Campur ngantuk, campur leles, campur ngalamun lah liur. Kata Imam Hasan Al-Bisri, janganlah engkau membahas tentang ikhtiar dan takdir seandainya ada di antara kamu orang yang ahli. Jadi jangan suka ikhwan dengan ikhwan ngomong tentang masalah ngebahas ikhtiar dan takdir, jangan. Kecuali ada ahlinya yang diizinkan Allah untuk memahami tentang takdir. Ikhwan gak boleh. Ya, hati-hati. Udah ngomong yang ada aja lah. Udah kita mau ikhtiar, hasilnya karena Allah. Udah, jangan dibahas dari mana ini tuh kata kiai gini. Oh, diam aja. Boleh. Sampai sholat aja boleh diakhirkan. Udah maghrib, ini bahas bab takdir, belum selesai, lambatkan 10 menit boleh. Saking pentingnya, karena membahayakan. Kata Syekh Hasan Al-Bisri, banyaklah di antara ulama yang tersesat dengan ilmunya karena membahas takdir. Jadi rawan kekufuran takdir. Jangan bahas takdir, ya. Kalau tidak paham banget ilmunya, jangan bahas takdir. Bukan saya ngaku, tapi bukan gitu ya, bukan. Jadi saya dulu waktu zamannya Abah Suhandi dites tentang ikhtiar dan takdir. Jangan sampai kita kecewa dengan lewat dulu lah ya, nanti bertanya kalau pusing. Ada lagi yang namanya beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Dan mana prakteknya? Jangan suka menunda amal soleh, ya. Kalau kita
percaya kepada hari akhir, kata Abah hari akhir itu kapan? Sekarang, karena kita tidak tahu. Jam 7 kita tahu nggak masih hidup? Tidak tahu. Siapa yang berani jam 7 ngejamin? Nggak bisa. Ya, siapa tahu 5 menit lagi Israel datang nyolek, mati udah. Makanya kata Abah Aus, prakteknya kita percaya kepada hari akhir, jangan menunda amal soleh, buru-buru kerjakan. Ya, sudahlah. Jadi paham? Itu mempraktekkan iman Islam. Nanti yang terakhir adalah ihsan. Jadi iman sama Islam udah kebahas tuh. Ada lagi namanya ihsan. Ya. Ihsan itu seolah-olah melihat Allah. Jadi prakteknya ihsan itu adalah rasa. Abah Aus menyampaikan kalau orang ingin rasanya tajam seperti senjata yang sering diasah, hendaklah memperbanyak zikir jahar. Jadi kalau zikir hobi pingin mantap, perbanyak zikir jahar. Orang nanya, Kiai bagaimana mau dalam zikir? Perbanyak zikir jahar. Itu dari Abah langsung. Seperti pahat yang diasah setiap waktu, tentulah dia tajam. Nah tajamnya itu oleh zikir jahar. Makanya amalkan zikir jahar. Lebih banyak lebih bagus. Itu ya. Kalau 3 kali dulu boleh. Nanti dikodok di waktu yang lain. Begitu ya. Nah insya Allah ya. Nah, jadi itu pelajaran ihsan. Nah mana prakteknya merasa itu? Selalu waspada bahwa kita dilihat oleh Allah ya. Kullu nafsin 'alaiha hafid. Setiap jiwa ada penjaganya. Jadi kalau kita pengen ada mangga nih ngegantung tapi mangga orang, ingat Allah. Berarti dari perbuatan buruk itu salah satu ihsan ya. Marifatul af'al, marifatul sifat, marifat dat, marifat wajah Allah, kemudian marifat perbuatan dohir, marifat perbuatan batin, dan marifat dohirnya Allah terasa. Sudah itu maka ihsannya. Apa ini? Kayaknya ini jadi. Tuh, ada. Nah, mata genitnya mana mata genit? Mata genit. Mata genit. Begini ya. Dan praktek ya, tinggal nanti ajarin praktek dikir nanti. Jadi saya niat mau menyeragamkan dikir dengan prakteknya biar dikirnya enteng, enak, semangat. Jalan. Yang pertanyaan kedua itu supaya tidak kecewa hidup. Iya ada terus ya. Mau uji. Supaya tidak kecewa hidup. Siapa yang mau kecewa hidupnya? Ya, kecewa hidup itu bikin stres, bikin depresi, bunuh diri, pokoknya mah orang kecewa hidup itu pusing. Kecewa hidup itu adalah target terakhirnya iblis menggoda manusia. Jadi iblis itu datang supaya manusia mengalami keputusasaan dalam hidup. Makanya Allah berfirman, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya. Apabila seorang laki-laki, jadi si cowok itu dengan kedipan mata saja perempuan paham. Kenapa paham? Karena iblis menerjemahkan gerak-geriknya. Jadi tahu begitu si laki-laki ditiup hasratnya, keluar syahwat.
Si perempuan pun sama ditiup, luar syahwat. Kemudian iblis mengkabarkan dia. Kemudian iblis mengatakan berbuat zina. Begitu. Aku akan masuk ke dalam tubuhnya, ke dalam auratnya, sehingga laki-laki yang melihat tubuh perempuan keluar hasratnya. Jadi hati-hati. Pokoknya perempuan, kalau laki-laki lihat perempuan itu hati-hati. Aku akan menjadikan bayangan di dalam tubuhnya sehingga kamu akan terlihat indah. Allah berfirman, seorang yang mukmin dia tidak akan tergoda dengan minuman keras, perjudian, maling. Tapi kata Allah, kamu waspadalah dari kemolekan tubuh perempuan. Sungguh aku tidak menghilangkan syahwat laki-laki kepada perempuan. Kenapa? Karena para nabi, para wali dikasih izin oleh Allah punya syahwat kepada istrinya supaya dia punya anak. Ya kalau wali enggak dikasih hasrat, tidak syahwat, bagaimana bisa bangun? Gak bisa, tetap aja begini. Hasrat itulah yang menjadikan bangun. Mani. Jadi hati-hati, wali Allah sekalipun itu syahwat. Cuman mereka dijaga oleh Allah. Tapi tidak menutup kemungkinan ada cerita tentang wali yang berbuat zina dengan hilaf. Kalau kita bukan hilaf 10 kali ini. Hilaf mah sekali hilaf. Hilaf 2 tahun mana makan hilaf. Kalau pacar kamu hamil, iya maafin Pak, saya hilaf. Hilaf sampai hamil mah bukan sekali, bukan hilaf, berencana itu mah. Itulah iblis ya, hati-hati dari godaan iblis. Wala taqrabu zina. Jauhi perbuatan zina. Kalau di wilayah zina, maka dia akan berzina ila kecuali pertolongan aku. Maka ulama akan lupa dengan ilmunya. Orang mukmin akan lupa dengan imannya. Siapa mereka? Yang masuk dalam wilayah zina. Jadi orang-orang ikhwan ini getol-getol dikir. Kalau sudah masuk wilayah zina, maka dia pasti berzina. Kecuali ini. Dan pasti berzina. Minimal zina mata. Cantik deh. Tapi mungkin tidak jinah setubuh. Tapi jinah mata melangganan. Jinah mata, jinah kuping. Ya, senang kalau lihat perempuan nyanyi. Nah, itu jinah kuping. Pernah menghayalkan ada perempuan cantik, ada gambar cantik. Waduh, kalau jadi istri saya itu enggak ada. Maka Rasul bersabda, semua adalah zina. Dan kamu pernah berzina kecuali aku. Nah, itu. Semua ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Ya. Sahabat tanya, sahabat kaget, saya nggak pernah zina, tapi engkau pernah melihat wajahnya cantik perempuan, itulah zinamu. Kau pernah mendengar suara indahnya perempuan, suaranya, kemudian kau merasakan kenikmatan dengan suara itu, bahwa kupingmu berzina. Maka berlindunglah dari zina yang, zina yang itu yang rajanya zina. Paham ya? Setelah berzina, apa kata iblis? Aku tidak akan pernah berhenti sampai salah satunya mendapatkan kekecewaan. Orang zina ada nggak yang berpikir mudah-mudahan hamil? Ada juga biar dikawinin, tapi orang zina rata-rata enggak. Ya. Kemudian ternyata rata-rata yang zina itu jadi. Banyak orang yang nikah pengen punya anak susah, yang zina mah jadi aja. Dibantu oleh iblis. Setelah itu iblis akan membisikkan kepada mereka keputusan. Apa kata iblis? Kamu bakal malu. Kamu sudah bukan perawan. Kamu sudah punya anak di luar nikah. Bagaimana sih? Maka dibisikkanlah. Maka takutlah orang yang berbuat zina. Jadi iblis membisikkan rasa malu. Akhirnya dia berputus asa, kemudian kecewa hidup. Maka iblis menyampaikan, setelah ke dalam keadaan putus asa, maka iblis menjadikan pilihan. Apa itu? Neraka tempat tinggalmu. Kadang-kadang bunuh aja, cekek aja, anaknya buang aja. Banyak begitu. Nah, setelah anaknya dibuang, kata iblis, nggak ada yang tahu, buang aja, tenang, nggak apa-apa. Apabila seorang laki-laki berzina dengan perempuan, iblis membisikkan, kamu tidak akan ada yang tahu. Jadi orang berzina itu mengatakan tidak ada yang tahu. Tapi iblis membisikkan kepada orang. Orang mau lewat ke kanan, suruh belok kiri. Kemudian iblis menarik hatinya.
untuk melihat. Kepergok, ada orang gila. Kemudian dia menyampaikan kepada masyarakat. Maka kata Nabi, apabila orang berbuat dosa, berhati-hatilah, karena iblis akan membuka aibmu. Jadi kalau bilang dia tenang, gak ada yang tahu. Teman saya cerita, pertama kali diajak ke komplek wanita nakal, dia tidak mau, dipaksa. Nggak ada yang tahu, gua tutupin. Begitu datang ke situ, ternyata aneh bin ajaib, ada orang salah jalan, sama-sama orang Kristen juga. Lu ada di sini. Akhirnya di pabrik diomongin, katanya, udah gua kepala tanggung lah, emang gua penjinah. Udah ujung tiap shift 2 berangkat. Itu cerita ke saya langsung di ruang istirahat. Nah itulah ya contoh. Setan begitu. Akhirnya berputus asa lah dia. Akhirnya suruh membunuh, kemudian dia berbuat kekufuran. Nah ini jadi ahli neraka. Jadi hati-hati ya. Jadi kecewa hidup itu bikinan, itu target setan. Rumah tangga suruh cekcok, ujungnya suruh cerai. Sudah cerai, apa kata setan? Si perempuan kangen suaminya. Jadi kenangan-kenangan indah terkenang. Si laki-laki terkenang pengalaman indah, pengen ketemu. Begitu dekat, kata setan, diingatkan lagi kejelekannya. Maka jauhlah dia, maka disiksalah hati ini oleh iblis. Maka terjadilah kekecewaan hidup. Ujungnya tambang deui wae, tambang deui jeung racun serangga. Itu teh setan tuh begitu. Waduh, makanya hati-hati ya. Orang mau minta maaf dihalangin supaya cekcoknya lama. Ngapain minta maaf tak begini itu? Ya Allah, kadang-kadang orang diminta maaf bukannya tambah sadar, tambah galak. Itulah ya, setan menghalangi jalan. Makanya orang itu kalau nggak ingat, saya suka nunduk gitu ya. Bersyukur punya guru. Kalau tidak punya guru, nggak bisa. Ada orang cekcok sampai 2 tahun, gencatan senjata aja nggak pernah. Itu ya, pindah jauh rumah. Tapi dengan pendidikan guru, akhirnya dia tersadar, balik lagi. Ya, pernah kalau cekcok mau akur susah. Coba datang ke Manakiban, terus aja. Suami sama istri lagi cekcok, datang ke Manakiban, aku. Tapi kalau enggak, mau minta tolong ke siapa? Kata Allah, kembali kepada aku. Jadi orang kecewa hidup menjauhi manusia, yang dakwahnya setan. Ya, terus bukan makin dekat, makin jauh. Makin kecewa. Kalau kita pernah ngalaminnya, dan kecil suka ngambek gitu. Boleh, tapi jangan lama-lama. Kalau lama-lama dicaplok setan. Itu adalah contoh itu. Makanya hati-hati kecewa hidup. Jadi supaya tidak kecewa hidup, maka manusia jangan mengikuti langkah-langkah setan. Apa yang paling pokok? 1, maksiat. Jangan maksiat. Karena orang maksiat pasti kecewa hidup. Kata setan, maling. Bakal ketahuan, maling. Udah nggak ketahuan, bener nih. Maling lagi nggak apa-apa. Maling lagi, nggak ketahuan. Nah, ketiga kalinya setan ngomong sama polisi, bos lewat sini bos, ada yang mau maling. Polisi lewat, yang maling ada, ketangkep. Tembak kakinya, lawan, lari, enggak, lari. Setan datang ke polisi, tembak, jebret, dia masuk penjara. Begitu di penjara, dia kecewa hidup, udah mati, udah bunuh diri, mati ujungnya. Ya. Setan menang lagi. Jadi maksiat itu adalah bahan kecewa hidup. Makanya jangan maksiat dan ikutin hukum Allah. Jadi kalau tidak ingin kecewa, ikut hukum Allah. Seperti orang ingin dihormat, menuntut orang lain, itu juga calon kecewa. Siapa orang yang haknya ingin ditunaikan, maka dia dekat kepada kekecewaan. Siapa yang berharap kepada makhluk, bersiaplah untuk kecewa. Tapi siapa yang berharap kepada Allah, dia akan puas. Dan siapa orang yang menunaikan hak orang lain, dia akan bahagia. Jadi semua kembali ke kita. Pengen menghormati orang, pengen dihormati orang. Nah, kalau ingin dihormati orang, kalau ada yang menghormat, kalau enggak, kecewa hidup, ribut lagi. Tapi kalau menghormati orang, dapat. Asal jangan dengan perasaan terlalu mendalam ya. Nanti kita menghormat, orang lain tidak menghormati, ya semua kembali. Makanya
Makanya jangan pengen dicintai, mendingan belajar mencintai. Jangan ingin diberi, mending belajar memberi. Makanya suruh biar amal tuh, belajar ridho walaupun tak rela. Itu teh ilmu anti kecewa itu. Belajar ridho biarpun tak rela. Oh, saya punya anak digedein bukannya berbakti tapi malah nyakitin, gak apa-apa, ridho saja. Tapi setan ngingetinnya apa? Kamu udah nyekolahin, ngasih makan, kurang apa kamu ke anak kamu? Anak kamu tidak ada baktinya. Wah, akhirnya orang tua ngungkit pemberian, maka habislah amal soleh kita. Sengaja itu oleh setan, anak suruh bantah orang tua supaya orang tua ingat jasanya. Habislah jasa orang tua kepada anak. Jadi akhirnya keluarlah doa buruk. Kalau sudah keluar doa jelek, anak kita menderita, kita juga ke bawah menderita. Keun sia sok mane sing malarat mak didoakeun sok sia ngalawan kakolot mah. Malarat tipu ya. Pas itu anaknya udah tipu, yang nanggung orang tua lagi. Makanya jangan pernah doa jelek biarpun sakit hati. Wah, banyak Pak, jangan. Jadi hati-hati. Setan tuh ngincar ke semua ikhwan itu sakit hati. Dibikin kecewa hidup. Kata Rasul, siapa yang pendengki dia akan kecewa. Yang iri dengki itu salam kecewa itu. Siapa yang sum'a ingin masyhur, dia pun akan kecewa. Siapa yang mengaku kebaikan padahal kebaikan milik Allah, dia pun bakal kecewa. Jadi kenapa dilarang oleh Allah itu? Karena larangan Allah itu mendatangkan kekecewaan itu. Nih ada contoh. Bapak-bapak kalau makan pakai sambal, sambalnya enak, wah makannya lahap. Tapi begitu makan tidak ada sambal, maka semangat makan berkurang. Nah ini calon orang kecewa hidup yang begitu. Jadi makan itu nyari enak. Maka menurut tafsir Al-Misbah, orang yang mencari hidup enak itu dia akan lebih banyak kecewa daripada senang. Tapi carilah makan, karena makan itu kebutuhan hidup. Aduh, saya lapar nyari makanan. Yang penting saya bisa kenyang, selesai. Mau ada sambal, mau gak ada, mau sayur gak ada. Pak, makan. Sama apa Pak? Sayur. Oh, sayurnya habis. Yaudah, apa mau ikan? Ikan juga kagak ada. Daging kagak ada. Yang ada tempe doang. Ya udah apa-apa, sini makan. Lop. Enak udah, kenyangnya dapat, harganya murah. Berapa Pak? 6.000. Wah, udah. Senang. Perutnya kenyang. Senang. Saya mah pokoknya kalau nggak ada sayur nggak bisa makan, aleman. Kayak gitu namanya. Begitu makan, Pak makan, nggak ada sayur. Makan, nggak. Ujungnya tuh orang mau udah kenyang, pada lari udah kenyang. Aduh, udah kecewa itu. Itu lagi tafsir Al-Misbah mengatakan orang yang nyari senang dia akan menuntut orang lain. Maka belajarlah menuntut diri sendiri untuk orang lain. Coba orang berpikir bagaimana menyenangkan orang lain, pasti dia bakal senang. Tapi bagaimana saya ingin senang oleh orang lain, tidak akan senang. Paham ya? Jadi bapak-bapak coba ingin belajar menyenangkan orang, bakal senang. Tapi orang yang ingin disenangkan, dia akan kecewa. Itu teh hukum-hukum dalam tafsir, dalam Quran dijelaskan oleh Allah. Kenapa Allah itu melarang perbuatan yang haram? Kenapa barang ini diharamkan? Barang ini akan mendatangkan kekecewaan hidup. Otak pintar sering mabok, jadi gelo. Mas gelo, orang-orang mau punya istri, udah punya anak, punya rumah, ulang mau gelo, kegelintingan. Semua juga kecewa hidup. Perempuan umur udah balik nikah, laki-laki sudah balik nikah. Ah saya mau enggak, karir dulu. Udah umur 50 baru mikir nikah. Wah susah, kecewa lagi. Pokoknya yang melanggar hukum Allah akan kecewa di kemudian hari. Paham ya? Jadi Allah itu ngatur, bukan Allah butuh supaya manusia tidak kecewa hidup. Pokoknya jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, dan ridho kepada keputusan Allah, maka akan senang. Wadduha walaili idza saja ma wadaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yutika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa
Udah jelas ini, ya. Itu artinya diperintahkan kita mengamalkan ibadah zahir batin sampai ke dalam hati, insya Allah. Biarpun berat, kalau diamalkan istiqomah, ujungnya membahagiakan. Jadi amalan-amalan ini adalah menghilangkan kekecewaan hidup, ya. Sesungguhnya permulaan lebih berat daripada akhirnya, tapi ujungnya bakal bahagia. Tapi kalau Allah menghendaki kamu kan bahagia, ya. Namanya jika yatimang bawa, maka Allah akan menghendaki kamu akan ketemu dalam keadaan yatim, kemudian kamu ketemu bapak. Itu artinya selalu ada solusi hidup, sesusah apapun, ya. Kalau butuh ada jalannya. Itulah di surat Wadduha diterangkan seperti itu. Itulah, ya. Jadi kalau kita tanya, kalau Roma Irama nyanyi apa? Kenapa yang haram-haram itu, kenapa yang enak-enak itu diharamkan? Karena apa? Karena itu perdaya setan. Itu kita ngomongnya gitu. Gitu kata-kata Roma Irama itu mah. Kenapa yang enak-enak? Kata siapa yang enak-enak diharamkan? Punya istri enak nggak diharamkan? Minum nggak diharamkan? Minum kopi nggak diharamkan? Itu mah pikirannya ngeres-ngeres aja, pengen zina, pengen mabok, pengen judi. Gitu. Kenapa yang enak-enak diharamkan? Kata siapa yang enak-enak diharamkan? Banyak yang enaknya diharamkan. Coba mending daging anjing, mending daging domba. Domba, anjing diharamkan, nggak enak diharamkan. Kalau jengking diharamkan, ular diharamkan. Domba, kambing, sapi enak diharamkan. Jangan bilang kenapa yang enak-enak, enggak, yang enak enggak diharamkan. Karena itu perdaya setan, bukan, ya. Jadi yang haram-haram itu diharamkan oleh Allah, karena yang haram itu kan menyesatkan hati. Maka kata Rasulullah, kalau yang haram diikutkan seperti kamu memelihara singa kemudian diberi makan, maka di mana dia menjadi kuat, maka kandangnya akan dihancurkan, dia akan menerkam kamu. Jadi macan dikasih makan, itu nanti yang ngasih makannya dikejar dimakan. Maka siapa orang memberi makan nafsu sampai kenyang dia, sampai kuat dia akan memperdayakan dan menyesatkan dirimu. Itu, ya. Tapi kuruskanlah macan itu seperti menyiksa nafsu. Bawa saum, bawa dikir, bawa sholat sunnah. Nafsu itu lemah dia, maka dia akan menunduk kepada tuannya. Maka syahwat bagi orang awam, dia akan menolong dalam peribadahan. Syahwat itu nanti, nafsu itu kalau sudah tunduk jadi ngajak sholat, dikir gitu, nafsu itu, ya. Tapi kalau belum tunduk, ngajaknya berdalih, janganlah, capeklah, hujanlah, udah banyak alasan. Ujungnya kita terperdaya, ya. Jadi kalau kenapa Allah mengharamkan yang haram, kenapa Allah melarang yang jelek, supaya manusia tidak disesatkan oleh hawa nafsunya, ya. Setan memperdaya. Hati-hatilah, ya. Kalau pengen senang hidup, ikut aturan Allah, ya. Jangan ikut aturan hawa nafsu. Insya Allah, ya. Pokoknya gimana kiai ngikutin aturan itu, ikut saja aturan saya mursi. Dikir, jangan males, taman, sholat sunnah, sholat, dikir, manakiban, terus aja begitu. Sampai-sampai saking banyaknya amalan nggak sempat ngomongin orang. Sampai coba siapa orang yang menyibukkan dirinya dengan akhirat, maka dunia dalam jaminan Allah. Itu apa? Ya, amin ya robbal. Sibuk nggak? Sibuk nggak sekarang? Manakiban di mana? Di Karet, ayo. Jam apa? Jam 12 siap-siap. Wah, orang Karawang udah siap-siap, Bekasi siap-siap, jam 8 udah berangkat. Datang, nanti pulang malam, ngantuk, capek, tidur. Malam bangun lagi, udah nggak sempat. Sibuk. Insya Allah bahagia dohir batin dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala
تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. Tutup panakim dengan mengucapkan bersama-sama Alhamdulillah.